Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film komedi seks remaja bukanlah jenis film yang langka di Hollywood. Tapi umumnya, sajian terlalu konyol ataupun vulgar dalam menggambarkan pengalaman remaja atau ketimbang memperlihatkan versi-versi otentiknya. Untungnya, Yes Good Yes adalah pengecualian. Film ini merupakan dramedi seks remaja yang ditulis dan disutradarai dan disajikan sedekat mungkin dengan gambaran kehidupan remaja di dunia nyata. Ditulis dan disutradarai oleh Karen Main. Yes God Yes merupakan film durasi panjang debutan sang sineas. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai bahas film kali ini. Tarsis Semongko. Awal cerita dimulai diperlihatkan seorang bapak guru yang membahas materi hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satunya adalah seks. Menurutnya, seks hanya untuk orang yang sudah menikah atau halal. Seks yang dilakukan di luar pernikahan bertentang dengan agama. Lalu ada seorang siswa yang bertanya, bagaimana dengan bercinta dengan diri sendiri? Lalu siswa lain menjawab, itu bertentang dengan rencana Tuhan. Setelah pelajaran selesai, Alice bertemu dengan temannya dan membicarakan tentang adegan seks yang ada di film Titanic yang membuat Alice makin penasaran. Sesampai di rumah, Alice terlihat sedang membuka obrolan di komputernya. Di sana, Alice sedang chatting dengan teman online-nya, dan pada saat itu juga, teman online-nya mengirim foto vulgar yang membuat Alice sempat ketakutan dan kebingungan. Alice pun mencoba untuk memastikan bahwa di rumahnya tidak ada seseorang. Lalu Alice membuka foto itu karena penasaran, dan teman online-nya bertanya kepada Alice, apakah kamu punya foto wajah? Lalu Alice memberikan foto sekolahnya. Lalu Alice diajak seks online. Alice yang kurang pengalaman dan tidak tahu, mencoba memberikan jawaban chatting tentang seks online tadi. Dan Alice tidak mengetahui bahasa dalam percintaan. Alice lalu melihat foto vulgar itu kembali dan ingin mencoba dengan dirinya sendiri dengan menggunakan tangannya, yang artinya dia mencoba untuk memuaskan dirinya sendiri. Namun, pada saat asik mencolek anunya sendiri, tiba-tiba ibunya memanggil untuk makan malam. Sontak Alice pun mematikan komputernya. Semenjak kejadian itu, Alice mulai mempunyai pikiran kotor yang membuat dirinya nyaman. Saat di sekolah, temannya menggosipkan Alice bersama dengan Webb. Ia digosipkan bahwa Alice bercinta dengan Webb. Lalu, salah satu temannya menyarankan Alice untuk mengikuti retret, semacam kegiatan religius. Dalam sekolah, ada kegiatan yang diwajibkan kepada siswa untuk melakukan pengakuan dosa. Alice yang mencoba untuk jujur melakukan pengakuan dosa, tapi tidak berjalan lancar karena Alice takut kalau itu dosa sangat besar. Alice lalu ikut bergabung dengan komunitas untuk ikut retret. Dia dan teman-temannya berangkat menuju lokasi retret. Setibanya di lokasi, mereka disambut oleh beberapa senior atau para pemimpin grup. Salah satunya adalah Chris. Alice selalu membayangkan untuk bisa menyentuh tangan Chris yang penuh dengan rambut yang membuat Alice bergairah. Lalu Alice diantarkan ke kamarnya dan disuruh untuk mengumpulkan barangnya seperti jam dan ponselnya. Namun, Alice tidak memberikan ponselnya. Setelah itu, tibalah ujian pertama mereka, yaitu mengetes kepribadian. Di sini, Alice melingkari kepribadian yang menyatakan bahwa ia gampang terangsang atau sange. Hari pertama cukup mengasihkan buat Alice. Lalu pada malam hari, Alice nampak kesusahan untuk tidur. Dia pun lalu mengambil ponselnya untuk bermain game karena merasa bosan. Ponselnya lalu berdering. Alice lalu cepat-cepat menutupinya agar tidak ketahuan dengan seniornya. Dia lalu mengubah nada ponselnya menjadi bergetar dan menaruh ponsel tersebut di tengah-tengah anunya. Saat ponselnya bergetar, ia kaget dan merasakan sensasi bergairah yang sangat luar biasa, yang melakukannya untuk berulang-ulang. Keesokan harinya, Alice ketahuan oleh salah satu pemimpin grup karena telah menyembunyikan ponselnya.
Lalu Elis dihukum untuk membersihkan ruangan kantin dan dapur dekat kantor bapak. Saat dia membersihkan area dapur, dia melihat komputer bapak sedang menyala. Dia lalu memakainya dan mulai chatting online lagi. Keesokan harinya, bapak bertanya kepada semua siswa dan menanyakan siapa yang sudah memakai komputer bapak. Dia ingin semuanya jujur, tapi Elis malah tidak mengakui dan hanya diam saja. Saat kembali membersihkan ruangan dapur, Elis melihat salah satu seniornya sedang bermesraan dengan salah satu siswa. Elis yang melihatnya langsung terangsang. Dan dengan spontan, sapu yang Elis pegang dipakainya untuk menggesekkan ke anunya. Elis pun merasakan sensasi yang sangat luar biasa dan nikmat. Lalu ibu penjaga kantin pun datang, dan Elis pun buru-buru pergi dari situ. Di adegan ini, Elis dan temannya cekcok karena Elis dianggap berbohong tentang apa yang dia lihat barusan. Lalu temannya meninggalkan Elis sendirian. Elis lalu membersihkan lagi area dapur. Di sini, Elis melihat bapak sedang asik menonton adegan seks di komputernya. Kejadian itu membuat Elis berpikir bahwa ia dan bapak sama-sama menyembunyikan dosa. Pikiran Elis pun semakin kacau dan kebingungan. Suatu hari, Elis bertemu dengan seniornya, yaitu Chris di pinggir danau. Chris lalu bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mereka lalu duduk berdua di pinggir danau. Chris yang memegang pundak Elis membuat Elis terangsang seketika. Dengan cepat, Elis lalu mencium Chris. Chris yang terkejut lalu melepaskan ciuman tersebut. Dan Chris berkata kalau dia juga cepat terangsang seperti microwave. Keesokan harinya, Elis dan temannya sudah berbaikan lagi karena kesalahpahaman semalam. Saat hari terakhir, Elis mengutarakan perasaannya di depan para teman-temannya dan seorang bapak. Elis mengatakan kalau kita semua memiliki rahasia masing-masing dan kita tidak boleh menilai orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. Kegiatan retret pun akhirnya selesai dan semua para siswa balik ke rumahnya. Elis pun pergi ke tempat pengakuan dosa di sekolahnya. Dia mengatakan bahwa ia pernah melihat video seks di retret, tepatnya di kantor, yang dimaksudnya adalah bapak. Si bapak pun langsung tersenyum malu. Sampai di rumah, Elis memutar video seks dan mencoba untuk merangsang dirinya sendiri dengan memasukkan jarinya ke dalam anunya. Lalu ia teringat kalau sesuatu yang bergetar lebih enak dan nikmat, dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Baik yang sudah skip, terima kasih banyak. Yang penting kalian bisa nonton bahas film kali ini. Jika teman-teman suka bahas film kali ini, silakan tekan tombol like, komen, dan share ke media sosial teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih. Goodbye.